Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Peningkatan tajam kasus positif COVID-19 membuat kota Solo kian berjibaku menekan penularan COVID-19. Penyemprotan disinfektan di zona merah, pemeriksaan masif dilakukan. Sanksi pun kini mengintai bagi mereka yang berkerumun dan tidak patuh protokol kesehatan. Di Solo ini mau dikatakan hitam ya bener, ngapain ngebiuk neng Solo Pak. Pasiennya kan semua di Solo. Dokter Muardi penuh sekarang. Bukan tanpa alasan, Solo disebut zona hitam corona. Meski Wali Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo, beralasan istilah zona hitam dipakai agar warga lebih waspada. Tapi lonjakan pasien positif COVID-19 di kampung halaman Presiden ini memang mengkhawatirkan. Hingga 14 Juli 2020, kota ini mencatat 71 kasus positif COVID-19 dengan penambahan kasus harian dalam kisaran belasan orang. Total jumlah pasien suspek dan probable yang kini diisolasi pun kini hampir mencapai angka ribuan. Istilah zona hitam yang disematkan gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Solo ternyata membuat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meradang. Menurut Ganjar, lonjakan kasus tak lantas membuat Solo bisa dikategorikan sebagai zona hitam penyebaran COVID-19. Jumlah kasus positif di Solo bahkan masih jauh lebih rendah dibanding Semarang, yakni lebih dari 2.500 kasus dan masih belum disebut sebagai zona hitam. Sangat meriah, Bapak Ibu. Mengutip laman kompas.com, zona hitam ki jarine sopoto, yang ngomong siapa? Mungkin pengamat atau lagi benci. Kok banyak yang bilang zona hitam, mungkin yang hitam itu bajumu. Kata Ganjar Pranowo di kantornya Semarang Selasa siang. Tapi pemerintah Kota Solo terus meningkatkan upaya penanganan menekan penularan. Selasa siang, pemerintah kota dan Polresta Solo, Jawa Tengah pun menggelar penyemprotan disinfektan secara masif di sejumlah titik zona merah COVID-19. Berangkat dari Balai Kota Solo, tim gabungan TNI, Polri, relawan, serta dinas terkait disebar ke sejumlah lokasi. Penyemprotan juga dilakukan di dalam kompleks UNS, di mana puluhan mahasiswa program pendidikan dokter spesialis dikonfirmasi positif COVID-19. Tempat-tempat yang sering disentuh seperti pintu, pagar, dan kursi jadi sasaran penyemprotan. Tujuan ini adalah untuk mengantisipasi penyebaran yang lebih luas karena kemarin diketahui bersama bahwa di Solo terkonfirmasi cukup banyak. Ya. Tentu hal ini perlu mendapat perhatian kita lebih khusus lagi agar semuanya bisa ditangani dengan baik nanti. Wilayah yang menjadi zona merah seperti Mojosongo, Jebres, serta Pasar Harjo Daksino mendapatkan porsi disinfeksi yang lebih intensif. Geram melihat warga yang tak disiplin menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak, Wali Kota Solo pun menyiapkan sejumlah sanksi. Mereka yang melanggar protokol kesehatan atau membuat kerumunan harus siap disanksi seperti penyitaan KTP elektronik selama 14 hari dan menjalankan tes swab. Nanti mungkin akan kita lakukan begitu berkerumun langsung semua yang ada di situ akan kita lakukan swab. Swab mendadak. Karena sudah tidak mau diatur, karena sudah diberi tempat duduk yang sudah digambar, masih gerombol, tidak mau pakai masker. Nanti di Balai Kota juga sama. Lantas di Jaya-Wijaya ini sudah mulai kita tertibkan, kalau perlu nanti kita tutup dulu karena Mojosongo zona merah. Nah, di kelurahan itu sendiri karena sana banyak yang terpapar 6 kalau nggak salah. Nah, sehingga hal ini harus diperhatikan betul. Bukan berarti pemerintah itu arogan, tidak. Kita itu sayang dengan masyarakatnya kok. Sanksi ini akan dituangkan dalam peraturan wali kota sehingga memiliki kekuatan hukum. Pemkot Solo akan bekerja sama dengan polisi, TNI, dan Satpol PP dalam menegakkan peraturan itu. Tim Liputan, Kompas TV.